bagian utara ini Hell, Vampire, Eagle, Ion, sama halnya juga dengan Sam Entertainment ini bakal disulitkan kembali dengan Ini adanya enak flat banget. flat seperti ini. Enaknya buat tim-tim selatan doang sih. Iya. SMB, Novo, Primors, Verifier, Rumah 12 untuk Box Gaming. Terus Quarry juga dan siapa? Farm Milta Power, Evos. sampai Pochinki gua rasa masih enak. Sisanya rebutan vehicle untuk naik ke utara. Tapi Jel, kalau misalkan dengan flag pad seperti ini circle-nya ke arah selatan, gua jamin yang ke utara nggak akan ada niatan. Tapi ambil mobil, scrapping seadanya, masuk langsung ke SMB. Fast Daripada rotation ya? telat nyebrang, bahaya. Kayak kemarin dong berarti, Deja Vu. Bener sih, kemarin banyak banget ya. Kemarin banyak banget. Ion bahkan kemarin bermain late rotation tapi tiba-tiba bagian ujung dari bibir pantainya udah dijagain sama The Xavier. Benar. Tapi itu untungnya tuh zonanya masih ke bagian utara dari Pulau Selatan. Jadinya masih Betul. bisa sedikit survive lah ya, sedikit Yes. lebih lama juga. Placement-nya agak better lah Nah itu, ini circle-nya ke kiri. ke kiri tapi masih ke bawah Ya sedikit. tapi kalau circle kayak gini, ini masih cukup oke lah kalau misalkan mau maksain diri untuk ambil Sever nih, Shelter, KMSG seperti mungkin yang nanti bakal dilakukan sama Ion dan Tem. Seperti biasa mereka langsung mengamankan sebuah vehicle, mengingat vehicle adalah menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Bahkan satu pemain dari Tem langsung mencari keberadaan dari pemain RRQ. Karena mereka sadar tadi ada parasut yang menuju ke bagian atas dan Peko turunnya terlambat. Dan sudah ada pergerakan barbar yang dibuat tapi motornya kok nyangkut. Sip, tadi gue lihat pergerakannya gue kira dia mau naik ke pohon gitu kan. Enggak. Ternyata enggak, dia punya pistol, dia punya handgun yang bakal Aduh. langsung diarahkan ke arah seorang Asa. Aduh Highlight, Asa Ada belum, follow up lagi. makanya Asa belum punya senjata sama sekali nih masalahnya. Ya dan Peko juga lah dapatnya handgun gitu. Berbeda halnya kalau tadi misalkan Peko langsung mendapatkan sebuah UMP atau sebuah senjata auto atau senjata assault yang bisa membackup seorang Asa. Karena Asa posisinya sangat-sangat berbahaya banget. Aduh Morman, Morman sudah mendapatkan sebuah AKM tapi belum ada scope. Ada tapinya lagi. Mereka Apa? punya kendaraan. bisa dikejar. Bisa dikejar. Itu deg-degser pastinya buat seorang Asa. Aduh lari. Berharap jangan ketahuan gak ya? Ketahuan sih Ketahuan. harusnya. Ih jangan, Aduh. aduh ketahuan. Gak Udah bisa, sih, nggak emang bisa. susah banget sih. Emang susah banget posisi dari seorang Asa. Harus dipulangkan ke arah lobby. Asa menjadi pemain pertama yang hilang. Rematch lagi kah? Kali aja gitu kan. Pemain Indo dirugiin terus rematch gitu. Ngarepnya gitu ya. Kali aja, Ngarepnya kali ya, aja. siapa tahu gitu ada yang kepental lagi ya kan. Alright, tapi ya sudahlah, the show must go on juga, it's okay, masih ada 3 player lagi. Tapi memang karena RRQ kan harus ke school, Yap. terus juga Tem Entertainment mau ke Yasnaya. Jadinya mereka punya pinpoint untuk ngambil vehicle tuh di daerah sekitaran Bukit Kentang Ya, Pochinki. betul. Itu yang menjadi pertempuran dan pertemuan di antara kedua tim tersebut. Hell langsung saja mendapatkan vehicle-vehicle yang sudah mereka temukan di tengah perjalanan mereka. 3 bagi berarti tadi kalau nggak salah. Mereka bakal melanjutkan perjalanan mereka menuju ke arah Sever nih. Ya, enak sih pastinya untuk Hell juga di bagian utara, masuknya juga nggak sulit Betul. ya. Tapi menarik ya kalau kita lihat Team Secret udah nggak bermain di Severny lagi, mereka udah Yes. pindah ke Gatka. Salah Itu. satu kota yang menurut gue Gatka tuh sempat ditinggalin sama Box Gaming juga Ya, kan betul. dulu. Cuman sempat sempat tidak menjadi favorit lah. Sempat tidak ada tim yang mau ngambil Gatka. Tapi pada akhirnya diambil dan menjadi pilihan untuk Team Secret karena memang Gatka ini adalah sebuah kota yang ngeri-ngeri sedep Karena gitu menurut untuk gue early. ya, tim yang berani looting di Gatka adalah tim yang punya mapping cukup bagus gitu. Kalau misalkan semua turun di bagian Gatka udah pasti bakal miskin. Makanya kalau misalkan turun di Gatka udah pasti mereka bakal nge-split kayak satu orang benar-benar mengambil center di Gatkanya, satu orang lagi mungkin mengambil di bagian utara, rumah-rumah pinggir jalan untuk ngambil vehicle juga. Benar. Ada yang ngambil di arah bukit satelit juga Mm-mm. untuk ngambil scrapping yang di bagian sana dan biasanya ada yang agak jauh juga Jel untuk ngambil rumah di sekitar gorong-gorong. Jadi mereka benar-benar nge-split ke arah 4 titik, looting mereka bakal maksimal, rotasi mereka bakal cepet. Tapi ada Ada kelemahannya. tapinya nih, iya sih. Split jauh kan? Split jauh. Split jauh, Memang beresiko. rentan banget. Sangat rentan untuk di-backup ya. Itu dia. Alasannya kenapa? Kenapa kemarin The Xavier tiba-tiba langsung nabrak tim Secret di bagian Gatka. Karena itu kelemahannya langsung dipakai sama Itu, The Xavier. makanya tadi gue bilang gitu, tim yang berani turun di bagian Gatka untuk scrapping adalah tim yang punya mapping area cukup bagus. Benar, harus punya ilmu mapping kuat lah ya Yap. ibaratnya. Tapi kita juga mengharapkan sesuatu yang kuat juga dari Apa teman-teman itu? semua ya. Itu kekuatan kalian untuk menyatukan viewers milestone ya. Karena kita belum
mencapai nih 500.000 target live-nya. Karena kalau misalkan kita mencapai 500.000 akan ada Realme yang dibagi-bagikan buat beberapa orang yang beruntung. Ya, betul sekali, kita sudah ada Realme Buds yang akan dibagikan di 200.000 viewers. Lalu ada satu smartphone Realme juga di 300.000 viewers. Tapi yang ada di 500.000 viewers, ini smartphone dari Realme yang tingkatannya lebih. Secara spek lebih tinggi. Ya, yang Yang kalau benar-benar dipakai up to buat main PUBG Mobile, itu bisa meningkatkan pengalaman bermain PUBG Mobile untuk lebih nyata, tangguh, dan menakjubkan. Nah, sudah tahu. Template-nya. Udah tahu banget Itu gue. setiap season kayaknya ya. Setiap season. Setiap season kayaknya. Soalnya belum ada yang ngasih skrip baru, jadi masih sama. Oh gitu. Sebenarnya tergantung ada yang kirimin smartphone ke lo apa enggak gitu ya? Alhamdulillah. gitu. Bismillah. Alright. Rezeki anak ya. Cakep. Ayana? Lagi nonton bapaknya kayak di rumah ya? Oke, selain tim-tim yang tadi kita prediksi atau kita analisa untuk bermain di Gatkah, kali ini ada Dingos. Yang kalau kita lihat dari pergerakan mereka juga agak sedikit dekat dengan Gatkah. Ya. Ini biasanya rumah atau compound yang kalau ada event bisa nge-recall di area sini. Kalau event yang di Irangel itu kan. Betul, ada ya. recallnya di Heeh. bagian sini. Tapi kan karena PMPL jadi tidak ada recall. Tidak ada recall tentunya. Lootingannya juga berbeda. Kalau kita main klasik kan lootingannya normal. Weapon 1, healing 1. Kalau di turnamen kayak gini, weapon dikali 2, terus amunisi juga dikali 2, healingnya tapi normal. Gue Iya. lupa deh, healing itu antara normal, Normal deh, kalian 1 atau 1,1. Seingat gue hanya weapon sama ini doang. Sama ammo doang kan? Sama Attachment-nya tuh yang attach malah dibikin normal. magazine bukan sih? Kalau peluru iya, peluru dibikin kali 2, tapi attachment kayaknya nggak dibikin kali 2 deh. Tapi Wow. tiba-tiba tembakan sudah diberikan oleh Back Time dan berhasil memotong rotasi dari BN. 1 sudah mulai tumbang, namun 2 berhasil selamat karena angle-nya tertutup oleh wall yang ada di sekitar pom bensin. Wow, ini dia sebuah gatekeep yang langsung dilakukan oleh Back Time, sebuah begal-begal gaming juga karena mungkin mereka udah hafal. Di mana dari BN United itu bakal melakukan rotasi dari bagian Novo ke arah pertigaan ini. Mereka bakal melewati jembatan tersebut, langsung saja dijaga dan berhasil untuk mendapatkan 1. Efektif berarti. Ya, sangat efektif tentunya poin pertama untuk Back Time. Tapi sayang banget buat BN, mereka harus kehilangan 1 anggota mereka. Ini yang harus diwaspadain juga, tidak hanya untuk BN, tapi untuk semua tim termasuk tim Indonesia. Jangan sampai terculik satu persatu pemain mereka di awal-awal, apalagi tadi RRQ udah kehilangan seorang Asa di mana kita tahu Asa untuk di PMPL kali ini di Sea Spring Championship dia bermain dengan sangat bagus. Lagi ngegas banget, lagi Ngecun banget. Yes. Dinamonya habis dikilik. Selalu. Kan ini boostingan ayang. Boostingan ayang dan netizen. Betul, jadinya langsung on fire banget, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga, tadi menurut gue itu faktor apa ya, apes sih. Iya, Kayak betul. apes banget gak Apes sih? dari drop zone gak sih? Drop drop zone-nya zone. jauh dari flag pad. Terus juga dia turun-turun nggak dapet senjata, nggak dapet vehicle, benar-benar Betul. tangan kosong, hanya ada doa ibu aja menyertai. Jadi Doa ibu, doa netizen, doa ayang. iya makanya itu kayak susah gitu kan. Hanya keajaiban, miracle gitu yang bisa menyelamatkan Asa di Betul. posisi tadi. Tapi Apalagi nggak dapet senjata, terus anggota RRQ juga nggak bisa Backup. siap dan cepat untuk membackup. Jadi Betul. emang udah harus direlakan Asa setelah tadi teriak mampus. Habis itu tiba-tiba sekarang Asa di Irangel dipulangkan karena lobby dimampusin pertama. balik. Dimampusin balik sama tim lain. Ya karma ya, emang hidup tuh berputar gitu loh. Kadang Kadang-kadang di kita, atas, kadang-kadang kadang di bawah, Heeh. kadang disakiti, seringkali menyakiti. Menyakiti. Waduh. kadang juga mendapatkan, Kadang juga, meminta tapi tak mau bersyukur. waduh, sulit ya, Sulit, sulit. sulit. Tapi kita mau melihat juga untuk circle-nya bouncing, tem kemana kah? Itu dia. Masih ya. Gua agak-agak sebenarnya agak trauma dengan circle-circle yang jembatannya itu ada di tengah. Ini masalahnya Jel, ini baru circle 2. Yang selalu gue bilang circle 3 tuh bouncing diameternya lumayan. Jadi kalau misal tiba-tiba ngebikin galau lagi ke arah jembatan, yang gue takutin nanti ke circle 4, circle 5-nya itu kalau bouncing ke satu sisi tertentu, wah apalagi ke arah SMB itu yang paling enak cuma Infinity. Makanya, ini yang menjadi masalah juga adalah jalur masuknya lagi-lagi penuh dari utara. Kenapa ya? Semuanya kayak suka banget masuk dari bagian utara atau enggak dari arah jam 1. Selalu di area-area tersebut nih. Nih, seperti Bacon. Betul. Sama juga dengan BN United. Sama-sama di jalur yang sama, pintu Betul. masuknya sama, timingnya sama juga. Langsung dibuka tembakan karena BN United sadar. Ini wah nggak bisa nih gue gini terus. Dari tadi gue digangguin terus sama Bacon. Ya mungkin ini referensi yang mereka dapatkan setelah mereka menonton regional China. Karena kalau kita lihat dari 4AM, rotasi utara mereka tidak ada obat. Terus diterapkan juga dengan yang dilakukan sama tim Secret. Sering kali mereka rotasi lewat utara, kalau circle-nya ke atas ataupun ke tengah mereka selalu diuntungkan. Ya, tapi untuk kali ini karena semuanya Semuanya banyak. berpikir yang sama. Nah,
jadinya bukan keuntungan, malah Yes. jadi kerugian besar yang masuk ke arah mereka. BN United cukup panik sih, karena dia udah kehilangan satu persatu player-playernya. Ibaratnya tuh mereka looting dengan sia-sia. Yes. Mereka hanya menjadi kurir online buat Bacon. Baru mau gue bilang, mereka cuma jadi paket gitu doang. Iya, tok-tok, paket. Cuma nganter paket lootingan ke arah tim-tim lain juga. Dan Box, mereka juga melihat pergerakan dari arah Dingos kali ini di mana SOAS memberikan beberapa tapping figure yang menuju ke arah pemain-pemain dari Dingos. Namun belum ada poin yang berhasil didapatkan oleh Box Gaming. Ini masih ada di arah utara. Oh wait, ini di tengah berarti. Ladang gandum. Betul, ladang gandum tanpa ditabur coklat kalau kata Junior. Iya. Karena masih hijau ya, belum Karena coklat. masih hijau. Betul. Coklatnya juga belum yang bener-bener ditabur coklat gitu. Gimana? Coklat gimana? muda. Coklat muda, Coklat ada muda. coklat muda, ada coklat tua. Bisa ganti topik saja. Ya lu yang mulai masalahnya. Gue nyambut doang gitu kan. Aduh, oke, kita harus fokuskan kembali karena kita akhirnya melihat pergerakan dari tim Indonesia. Ada Ion yang agak berpapasan dengan Tem. Lagi-lagi Tem. Untuk game kali ini yang merepotkan tim Indonesia. Sering loh dari hari pertama malah gue lihat Tem ini kayak sering banget adu rotasi. Tapi Ya. lebih seringnya sama Ion sih. Walaupun Ion sudah mengalah berpindah ke arah Drop zone KMSK Stalber. Tapi entah kenapa rotasi mereka masih sama. Dan BN, setiap pergerakan yang bertemu dengan tim yang berbeda-beda kali ini bertemu dengan Tem dan BN. Ditembak dari bagian belakang, Baby masih belum bisa mendapatkan pemain dari BN Kapon. Berhasil selamat, tapi Ezelzip juga memberikan tekanan dan meletup. Meletup Dacia Biru menjadi poin untuk Tem yang kedua. Oh my god, BN United benar-benar acak adut sih rotasinya. Mungkin karena dia terlalu memaksakan gak sih, kayak dari Novo, gue pokoknya harus dari utara, dia muterin terus ke utara, taunya malah ketemu sama Tem, ya kan, yang sama-sama dari utara. Terus juga tadi Bacon juga dari utara, memang sama-sama mau ke sana juga. Menurut gua tadi rotasinya dia agak terlalu cepat gitu. Kalau misalkan ada referensi mungkin yang mereka mengambil gaya permainan Bigetron misal. Karena Bigetron dulu pernah turun di bagian Novo, seperti yang dilakukan sama BN. Dan kalau circle-nya terlalu bouncy ke bagian kiri, BTR pasti bakal ngambil rotasi lambat untuk menghindari begal gaming yang dilakukan sama Void di bagian jembatan. Nah, dan juga kalau kita ngelihat dari Boom Ion, waktu itu, di mana? di jembatan. Kan dulu kan Boom turun di Milta. Boom Milta ya benar. Iya. EVOS juga pernah Milta. Betul, jadi BTR waktu itu tim yang paling fleksibel banget kalau zona ke bagian kiri, mereka bakal nahan rotasi lambat untuk keluar dari bagian Novonya. Ya, Zaman dulu tapi. Karena drop zone-nya enak di situ kan. Betul. Dan circle-nya juga lagi metanya mungkin ke sana mulu Yes. gitu kan. Karena memang kalau kita ngomongin algoritma circle, ya nggak bisa ditebak, setiap season selalu berbeda. Yes. Banyak sekali kalkulasi-kalkulasi baru yang harus diperhitungkan. Dan Betul. ini mulai ngeprank lagi, kita lihat circle-nya ya. Udah mulai banyak yang tadi setup duluan di bagian Seenggaknya jembatan. udah bisa diambil kesimpulan circle-nya akan menuju ke Main Island. Main saja. Nggak Island. bikin galau ke arah jembatan lagi karena itu bakal merugikan. Kalau sekarang yang rugi adalah tim-tim yang udah memprediksi zonanya bakal ke bagian SMB. Tadi mereka langsung ngambil bagian ujung di arah-arah jembatan supaya mereka nggak telat rotasi. Tapi malah numpuk. Malah numpuk di bagian jembatan juga, dan kali ini ada rotasi beriringan dari Infinity yang berusaha untuk melewati player-player dari Dingkos. satu Didapatkan satu Nuzi lagi, yang didapatkan adalah salah satu carry juga dari Infinity. Dipulangkan begitu saja karena memang rotasi barbar yang kita lihat, permisi, nggak assalamualaikum, juga kita melihat tidak ada smoke juga. Eagle juga rotasi bareng-barengan. Wah, ini semua numpuk sih, bakal sulit banget pastinya, dan Infinity Mela mau nggak mau dia harus parkir dulu di sini. Ya akhirnya dari Infinity, daripada mereka kabur mendingan mereka join untuk nembakin tim-tim yang lewat di bagian ladang gandum ini. Dan tadi yang nembak Infinity nggak cuma satu tim aja, tapi ada Box Gaming juga yang menembak di bagian bukit utara dari arah pom bensin yang ada di jembatan sebelah kiri. Dan Dingos juga masih memberikan tekanan. Kali ini angle-nya ditujukan ke arah Eagle Esport karena Eagle masih galau. Mau area mana yang mereka ambil di banyaknya open field yang ada ini. Dia masih berputar-putar gitu kan, kayak wah ini checkpoint yang ini udah diambil sama orang, udah ada orangnya, udah ada mobilnya, tapi di tempat lain juga udah ada smoke. Jadi sedikit kebingungan dan pada akhirnya malah menjadi sebuah mangsa empuk untuk Dingos. Tapi di sisi yang berbeda kita melihat kembali Tem Entertainment Betul. mulai fight lagi, mulai menunjukkan taringnya. Kali ini malah berusaha untuk beradu dengan Farang Legion. Gua ngelihat entah kenapa ya, Tem ini di hari kedua dan tentunya buat di hari ini mereka bermain lebih agresif. Mereka lebih menunjukkan potensi agresifnya mereka untuk mendapatkan setiap poin elimination yang udah bisa fix banget mereka secure. Pede lah ya bisa dibilang. Pede banget kayak Beda banget gameplay mereka dari hari pertama. ya kan? Beda banget, jauh banget 180 derajat bisa kita bilang. Dan Betul. Tem Entertainment sendiri pun kalau misalkan kita ngomongin dari line up-nya bukanlah line up yang terkenal. Yang gue hafal tuh Mormon. Karena mirip nama ini. Siapa? Mantan? Bukan! Oh, bukan. Yang itu, bener gak sih namanya? Ya, Yang gue gak tahu yang lo maksud yang mana nih. yang Caya-Caya itu Mormon, bukan ya? Norman. Norman, ya itu Caya-Caya.
Bener kan? Kemarin udah gue singgung. Oh, Cuma udah ya? Samsung tidak connect. Oh ya bener ya. Jaya, jaya, jaya. Nah bisa sama gue, bisa. Caya, Iya, jaya. Udah lewat tapi ya aduh. Oke, yang belum terlewatkan adalah momen antara EVOS dan juga Back in Time. Ada Red Face yang sudah low HP. Masih belum selesai untuk melakukan healing. Karena dia pengen healingnya yang santuy dengan bandage, bukan dengan Edkit. Itu dia. Tapi dari Ice, ini adalah salah satu player yang cukup mengerikan juga dan berbahaya dari Back in Time. Sudah mulai memantau ke arah bagian depan. Kita belum tahu akankah Ice bertemu dengan EVOS atau tidak. Tapi dari bagian Gatka malah kosong. Semuanya meninggalkan Gatka. Gak ada yang mau ngambil posisi Gatka. Semuanya main outer dan bouncing back ke arah bagian utara. Gak ada kompon yang banyak di area circle yang saat ini sedang kita lihat untuk circle yang keempat. Setidaknya gak terlalu huru hara lah buat keluar dari bagian Pochinki untuk pergerakan dari arah Ion. Tapi lagi-lagi gue ngeliat Ion dan RRQ rotasi mereka berpapasan. Berdekatan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat posisi RRQ duluan, dia duluan maju tapi Perang malah duluan. bertemu dengan tim lain. Jangan sampai Ion jadi third party, harap-harap seperti itu. Tapi sementara kita melihat udah ada yang melakukan tembakan dari bagian Bacon. Kita ternyata melihat juga RRQ Nerpeko nampaknya tertangkap ini di bagian area rumah-rumah dekat dengan Pochinki. Ini di area luar dari Pochinki sambil melihat beberapa cut rotation atau zoning out yang dilakukan oleh Box Gaming melihat pergerakan dari EVOS Reborn. Tidak ada yang terjatuh dari EVOS Reborn tapi di bagian belakang dari Box masih ada Back in Time yang akan bergerak melewati satu pemain dari arah Box Gaming. Tembakan juga diberikan dari arah EVOS memberikan counter shootnya ke arah Nguyen. Pemain dari Box Gaming yang saat ini berada di arah open field. Sumpah ini orang berasa main klasik jalan-jalan di open field. Gak ada mobil. Gak ada mobil. Wah, dan juga ada Back in Time dari area berbeda dan kali ini malah EVOS mendapatkan new contender kali ini dari bagian depan. Dari Box akan berusaha untuk beradu juga dengan seorang KF berusaha untuk melakukan close combat dan itu bait movement kan. Tapi ternyata malah tertangkap begitu saja dengan mudah oleh seorang KF. Sebuah nade dilemparkan tapi masih belum ada yang connect juga membuat Box kali ini masih bisa berlari-lari di bagian luar sana dan ternyata third party is real. Bukan third party. Bukan third party, aduh gue kira ini third party, ya ampun. Bukan third party tapi ada fight yang terjadi di arah yang hampir bersamaan. Ada Dingos, ada Box, ada EVOS dan juga ada Yudo Alliance for Evils yang bakal fight di bagian bukit bawah dari Pochinki. Ada tembakan juga yang akan diberikan tapi Tris kali ini bakal memasak sebuah granat dilemparkan ke bagian atas namun KF berhasil mendapatkan sebuah hitmark. Namun lihat, Microboy terlebih dahulu untuk mendapatkan seorang Tris. Satu kembali tumbang dari Box Gaming dan wah. Ini dia yang agak gua bad moodin dari fight yang terjadi. Sedang ada fight yang seru, tiba-tiba kita berpindah ke arah yang lain lagi. Tapi Infinity, di fight yang ada di arah sini, mereka berhasil membombardir pemain-pemain dari Eagle Esports. Ya, dan bahkan nades dari Mela pun menumbangkan dirinya sendiri ya. Karena memang terlalu barbar. Box Gaming dipulangkan berarti rata sama EVOS. Rata sama EVOS dan dapetin. Aduh, Bacon ikutan juga ke bagian depan. Dan bahkan ternyata Infinity berhasil untuk meratakan Eagle juga. Bacon cukup barbar, meratakan belum rata? Satu lagi. Sisa satu pemain dari EVOS. Ini hal yang nggak bisa kita lihat dengan sangat jelas karena observernya memaksa kita untuk melihat semua fight yang ada di E-Wrangle ini. Pengen serunya tuh semua dapet. Betul. Gitu. Itu yang menyebabkan kita jadi melewatkan cukup banyak momen yang ada di E-Wrangle untuk kali ini. Dan lihat, Vampire juga sedang mendapatkan tekanan. Datang dari arah high ground, The Xavier masih begitu ganas untuk di E-Wrangle kali ini. Satu takedown ke arah The Xavier, tapi The Xavier menguasai area ini dengan sangat bagus. Confirm elimination mereka lakukan, ada gangguan dari time. Mereka tidak takut karena mereka tahu posisi mereka dengan bantuan smoke yang mereka pop out itu udah bisa untuk membuat posisi mereka aman sementara ini. Sementara ini dan juga Bevi berhasil untuk mendapatkan satu player, ya center dan menjadi incaran pastinya untuk banyak sekali tim karena kemanapun dia bergerak itu pasti ada tim yang ngeker ke arah The Xavier. Sejauh ini belum tahu apakah Xavier bisa mempertahankan senternya atau enggak. Iya. Tapi memang gameplay Xavier ini selalu center gitu gak sih kalau udah masuk mid ke late game? Bukan permasalahan gameplay mereka selalu center sih, Jel. Entah kenapa kayak tempat yang mereka pilih tiba-tiba menjadi center circle. Karena dia ngambil lebih dari 3/4-nya gitu loh. Itu dia. Mereka mengambil lebih dari 1/4 circle, mereka mengambil lebih dari 3/4 itu yang ngebuat mereka kayaknya selalu diuntungkan untuk predik circle yang berikutnya. Karena itu. Jadi bukan kelihatan predik, tapi karena dia di tengah. Jadi chance masuk ke The Xavier tuh besar gitu. Iya sih, karena kalau lu ngambil tengah center langsung ketika zonanya bouncing, seenggaknya lu ngedapetin ujung. Ujung dari circle yang berikutnya. Benar sekali. Dan Dingos, wah ini sisa sendirian saja. Susah juga ya untuk bisa survive di bagian tengah-tengah seperti ini. Dengan adanya smoke yang minimalis, Infinity pun sama juga di bagian pinggiran. Bergeser kembali kali ini dari bagian arah jam 1. Ion nampaknya harus membasmi Bacon kalau memang mereka mau mendapatkan circle. Jadi ini antara do or die movement atau dari Ion
punya jalur alternatif. Ya, tinggal memilih Ion akan bergerak ke arah mana karena dua anggota dari Ion sudah dikirimkan mendekat menuju ke arah back time. Beriringan juga dengan Blue Zone sudah mulai menutup sementara Logan dari Infinity bergerakannya benar-benar terbatas tentunya karena hanya mendapatkan sebuah tempat kecil untuk bersembunyi. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit dan di arah lain BN dapetin satu pemain tapi fight akhirnya akan pecah sekarang juga antara RRQ versus Farang. Satu pemain dari Farang sudah mulai maju ke depan sana. Adik Luke memaksa untuk menerobos pertahanan dari RRQ sambil menunggu backup dari arah belakang. Belum ada yang ter-takedown kali ini namun Molotov diberikan ke arah tengah membatasi pergerakan dari Farang. Adik Luke masih menunggu sebuah momentum untuk masuk mendobrak pertahanan dari RRQ. Oke, berarti dari RRQ versus Farang dan Ion versus Bacon dan ternyata Ion yang dipulangkan juga. Masih ada satu tim untuk Indonesia berarti RRQ sementara waktu ini, tapi waktu fight mereka nggak banyak. Blue Zone-nya sudah mulai bergerak menghimpit ke arah bagian depan. Adik Luke berbahaya sekali, Nate dilemparkan ke arah bagian depan. RRQ Ford ditumbangkan tapi Voldemort masih bisa berusaha untuk jump shoot ke arah bagian depan, berusaha untuk mencari reload di balik semua dapat asap. Mendapatkan satu, Voldemort bakal langsung knock and Valito depan. Voldemort bakal langsung lari masuk. Ayo dikejar dengan zona dan Peko tumbang. Oh my god. Tinggal satu pemain lagi dari RRQ yang bakal bertahan tentunya karena Blue Zone yang sudah semakin sakit untuk Blue Zone yang kelima ini membuat pergerakan dari RRQ benar-benar terbatas plus ada The Xavier yang bisa memotong pergerakan ketika RRQ berjuang masuk ke dalam zona. Di tempat lain Infinity dipulangkan karena lobby dan satu persatu di elimination feed pemain RRQ menghilang. Ya, masih ada last man standing sih. Itu Voldemort ya, betul. Voldemort yang masih bertahan sejauh ini. Dan aduh, The Xavier juga masih berempat ya. Mereka masih terus-menerus mempertahankan positioning mereka. Tapi ada timpuk-timpukan yang terjadi. Dan ternyata The Xavier lagi dan lagi yang menjadi batu penjegal untuk RRQ. Nice try untuk tim Indonesia. Masih ada beberapa match lagi untuk kalian bangkit. Tapi kita bakal fokus kembali dengan adanya 8 tim yang masih berjuang di sini. Ya betul banget. Time juga masih berjuang untuk survive tentunya karena mereka ingin mendapatkan tahta dari The Xavier. Mereka cukup dekat dengan arah pemain dari tim Vampire ada di bagian bawah. Itu legit banget. Wow. High ground yang begitu nikmat. Tapi ada yang join the fight dari arah kiri. Tembakan dari The Xavier mampu menumbangkan satu pemain dari Tem. Bevi pun tumbang, Explosive juga tumbang. Dan Tem instan pulang secara rata karena tembakan dari The Xavier tidak terbendung lagi. Wah, ini golden spot banget sih The Xavier. Dia bisa nembak kemanapun, dia bisa nambahin terus elimination point. Bahkan dia mengganggu geraknya orang-orang dari outer circle. Bermain di bagian inner menjadi kekuatan untuk The Xavier. Sementara kita melihat lagi, semuanya lagi berupaya untuk masuk. Ada yang ada yang berusaha untuk masuk dari bagian bawah. Hell udah mengirimkan 2 playernya untuk maju terlebih dahulu, tapi masalahnya dari Team Entertainment juga bisa melakukan backstep nih. Ya betul, dan lihat The Xavier untuk match kali ini Jel. Mereka benar-benar beruntung banget, mereka dapat circle, mereka dapat elimination, mereka mendapatkan high ground control juga. Ini bakal membuat mereka untuk semakin sulit dikejar oleh tim-tim lain lagi. Ada tim yang mengejar tapi mereka menjauh. Semakin dikejar semakin menjauh. Semakin ku kejar, itu dia. semakin kau jauh. Tak pernah letih. Ya, itu dia intinya lagu dari Jessica Jelly Azali untuk keseruan yang ada di PNPL kali ini. Dan BN kembali lagi kita melihat game yang berjalan di mana BN masih mengamati pergerakan dari arah Yudu. Wah gila nih, BN masih survive loh. Last man standing yang dari titik ngap banget gue lihat untuk bisa survive sampai top 6. Dan bahkan zonanya sudah mulai mengecil juga dari Tem. Mau gak mau harus fight dengan Hale. Sudah ada nades yang mulai dimasakkan oleh RNJ bukan RBJ. Dilempar ke arah bagian depan, meledak sudah. Dan masih belum ada nades yang connect kembali. Dan ternyata satu berhasil didapatkan kembali oleh seorang Bevi. Ini akan memboosting kembali apa ya, bisa dibilang firepower dari Team Entertainment ini. Ya, dan gue tadi salah lihat. Gue kira Tem dipulangkan ke arah lobby, tapi ternyata Tem yang berhasil mendapatkan 5 elimination tadi. Dominating elimination didapatkan oleh tim Tem. Dan pergerakan demi pergerakan juga sudah mulai dibangun dari arah Yudu Alliance for Rivals. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam zona, tapi lihat, jalur dari Yudu udah clear. Karena yang fight semuanya sekarang ada di arah utara. Ini seperti yang dirasakan oleh tim Secret ketika mereka mendapatkan WWCD di Miramar tadi. Ya, ketika semuanya clear ya. Dan ini dia semuanya perang di utara loh. Dan nikmat pastinya untuk yang di bagian selatan, tinggal memantau saja pergerakan-pergerakan yang dari bagian utara. Tapi ini The Xavier bahayanya adalah dia bisa dapetin elimination lagi. Tapi wow, dari tadi berarti The Xavier numbang-numbangin orang, eliminationnya tuh gak masuk, damage-nya doang yang gede berarti. Betul, ini gua rasa damage deal yang dibuat sama The Xavier untuk di game kali ini bakal gede banget. Dan Tem akhirnya mereka bercerai Hell, satu tembakan sudah mulai diberikan, granat dilempar, belum ada yang ter-take down. Tapi ada Chopper yang bakal melihat langsung pergerakan dari 2 pemain Tem. Berfokus ke arah mana, tapi Rebis memberikan distraction shoot dari arah high ground. Ini
Tem bener-bener dibuat pusing antara mereka fokus ke Hale atau ke arah tim The Xavier yang menembak dari arah atas. Oke, dan ternyata Bacon pun melakukan backstep ke arah The Xavier dari arah belakang. Ini adalah kesempatan emas mereka untuk mengganggu pergerakan dari The Xavier. Tem dijepit, di sandwich, dipulangkan juga. Hale masih bertahan, masih bisa melakukan revive bahkan. Dan Bacon, ini adalah saat mereka untuk langsung menusuk pertahanan dari The Xavier. Dan juga Hale memanfaatkan posisi tersebut untuk menjepit The Xavier di bagian atas. Betul, momentum mereka dapatkan setelah tadi mereka mengusir Tem ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini. Ada The Xavier, Bacon Time, Hale. Ya, Yudu dan juga ada BN yang tersisa kali ini. BN belum ketahuan, masih menjadi rumput cosplay dengan sebuah trigger disiplin yang benar-benar tertib dan akhirnya terspot. Sundas dibabat habis. 4 tim kali ini yang tersisa. Oh gila, itu survival rate-nya dia lama banget loh. Dari di Novo dia rotasi, ditangkepin satu persatu teman-temannya. Dan dia masih bisa survive. So kita akan melihat juga untuk top 4. Aduh, The Xavier masih hidup lagi satu. Ini susah banget dari tadi. Gak ketahuan sama sekali dan malah dari Bacon kayaknya bakal lebih fokus ke arah bagian depan. Bakal berusaha untuk mencari juga Yudula yang sudah mulai terpantau dengan tembak. sangat terbuka. Open banget, free Overpick. shoot. Tapi Shorty masih bisa menghindar dengan sangat cepat. Hampir overpick tadi, hampir di take down dan untuknya masih bisa mundur dan di backup oleh seorang Ice. Akan ada tembakan juga datang dari bagian Sapin dan berhasil mendapatkan satu, tapi di bagian lain dari arah Yudu, Granada Connect mendapatkan satu pemain di arah depan sana dan Ice akan sedikit menarik mundur, reset untuk menyelamatkan satu rekan yang ter-take down. Udah 14 elimination untuk Bacon Time. Ini Iya. kalau misalkan dia nambah-nambah lagi dia bisa mencahin rekor dari most elimination and WWCD kemarin di angka 15. 15 ya paling banyak berarti Kemarin ya? paling banyak itu 15 plus WWCD ya. Yes, 15 plus WBCD berarti ada 30 placement atau total point yang bukan placement tapi total point yang dikumpulkan Total. dalam satu game. Betul. Itu cukup banyak tentunya. Masih ada 4 tim dengan 12 orang yang masih bermain termasuk Ice yang masih penasaran untuk melihat keadaan di bagian lower ground sana. Ini Bacon dari tadi udah knockdown, di revive lagi, knockdown, di revive lagi. Dia terjatuh dan akhirnya bisa bangkit lagi. Aku terjatuh. Nggak cocok momen untuk bernyanyi Nggak ya. cocok. Tidak cocok karena kali ini yang cocok adalah fight yang bakal sebentar lagi pecah. Ini Yudu dari tadi jadi penonton setia. Dia Betul. tinggal makanin popcorn aja dari bagian bawah. Yudu tuh didengerin. anteng banget. Yudu tuh versi Seeker di mana tadi udah gue bilang. Mereka tinggal nunggu semua tim yang ada di bagian utara itu bonyok-bonyokan semua. Mereka tinggal bersih-bersih. Cuma bedanya sekarang ada satu orang yang mengamati pergerakan dari Yudu. Bacon. Bacon. Ya. Ada pemain juga yang sudah mulai ngepres dengan granat, dengan tembakan, bahkan yang forting di arah mobil pun sudah mulai ke spot. Udah pasti, karena dari bagian Bacon untuk ngelihat ke arah bagian bawah tuh visionnya enak banget. Tinggal Hilang nembakin satu. aja dan ternyata Udah yeay, The Xavier pulang. Tapi sumpah ini bisa dibilang ya senjata curang buat late game sih. OP ya. MG3 coy. Terlalu overpower memang dari fire speed, fire rate-nya pokoknya luar biasa. Tapi tergantung yang megang siapa, pasta mohon maaf. Iya betul, kalau yang megang gua ya Percuma, jadi ya tidak kan? OP sih. Betul sekali. Ini Jadi dia. P aja, Jadi P aja. pasta. Wah, betul, masuk memang ya. Oke, kita lihat 3 tim yang tersisa dengan kondisi Bacon 4 pemain, Hale 3 pemain, dari Yudu 4 pemain, tapi Yudu 1 anggota mereka di take down. Langsung dipulangkan ke dalam lobby Ice, mendapat pun di poin untuk Bacon Time. Kali ini 15 poin elimination menyamakan rekor yang sudah ada di 3 hari PMPLC Championship. Mengerikan ya, Rampage title sudah dipegang oleh Bacon Itu sementara kelihatan ya? waktu Belum ada kelihatan tembakan? dan ditembak tapi ketutup. Angle shotnya Belum. ketutup karena ada Dia bagian bangun. lower ground dan ternyata terbangun. Ini senjata. Chopper bakal langsung digunakan. Senjata harumnya langsung menembakkan ke arah seorang Bacon dan kembali dari Chopper bakal melakukan reload kembali. Posisi dari Hale kali ini semuanya sama-sama 3 manpower. Ya betul, sama-sama menyisakan 3 tapi dari seorang Shirty berhasil mendapatkan 1 pemain lagi dari arah Yudu. 1 persatu sudah mulai tumbang dan Hale kehilangan 1 anggota mereka. Hanya Bacon yang masih banyak dengan 3 pemain saja dan Ice masih berusaha untuk mendapatkan 1 namun counter shoot yang datang. Berhasil mendapatkan 1 namun trade talk sudah mulai terjadi dari arah Bacon Time. Gak bisa bertahan Bacon Time yang akan pulang terlebih dahulu. Hanya Hale dan juga Yudu 1v1 situation. Kali ini bakal terjadi di balik sebuah pohon dan winner chicken dinner. Berhasil.